Hidup dan mati penuh totalitas diserahkan kepada Allah. Saudaraku, Al-Hasan Al-Basri mengatakan, pada dasarnya seorang mukmin itu merasa sedih setiap pagi dan sore hari. Sebab dia berada di antara dua kekhawatiran. Khawatir atas perbuatan dosa yang telah lalu. Ia tak tahu apa yang diputuskan Allah terhadapnya. Juga khawatir terhadap sisa waktu yang akan ia jalani. Ia tidak tahu petaka apa yang akan menimpanya. Al-Hasan Al-Basri, dari Sa'al bin Sa'd bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril mendatangiku lalu berkata, wahai Muhammad, hiduplah sesukamu karena sesungguhnya kamu akan mati. Cintailah siapa yang kamu suka karena sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya dan berbuatlah sesukamu karena sesungguhnya engkau akan diberi balasan karenanya. Kemudian dia berkata, wahai Muhammad, kemuliaan seorang mukmin adalah berdirinya dia pada malam hari untuk salat malam dan keperkasaannya adalah ketidakbutuhannya terhadap manusia. Hadis riwayat At-Tabarani, Abu Nuaim, dan Al-Hakim. Saudaraku, nasihat yang bisa kita petik dari hadits ini diantaranya adalah: pertama, hiduplah sesukamu karena sesungguhnya kamu akan mati. Nasihat tersebut memiliki makna agar kita senantiasa mengingat kematian, menghilangkan ketamakan atas tipu daya kesenangan duniawi dan mengisi kehidupan dengan amal kebaikan. Kedua, cintailah siapapun dan apapun yang kita suka karena sesungguhnya kita akan berpisah dengannya. Allah Azza wa Jalla memberikan keleluasaan untuk mencintai segala bentuk ciptaannya, tentu dengan segala konsekuensi yang akan diterimanya. Ketiga, berbuatlah sesukamu karena sesungguhnya engkau akan diberi balasan karenanya. Berbuatlah sesukamu memiliki makna bahwa manusia bebas melakukan perbuatan yang baik maupun yang buruk sesukanya. Akan tetapi, semuanya akan berakhir saat kematian datang. Ada perhitungan dan pembalasan di akhirat. Keempat, kemuliaan seorang mukmin adalah berdirinya dia pada malam hari menunaikan salat Qiyamul Lail. Ketinggian dan kehormatan orang beriman bukan dilihat dari kedudukan jabatan, keturunan, kekuasaan, dan harta yang dimilikinya, melainkan dari usahanya menghidupkan malam dengan mengikhlaskan diri untuk melakukan salat tahajud, berzikir, dan membaca Al-Quran. Kelima, keperkasaannya adalah ketidakbutuhannya terhadap manusia. Kekuatan, keperkasaan, dan keunggulan orang mukmin dari orang lain bukanlah besarnya badan dan kuatnya fisik seseorang, melainkan ketercukupannya dengan apa yang dikaruniakan Allah Azza wa Jalla kepadanya dan ketidakbutuhannya terhadap apa yang ada di tangan manusia. Jalan liku hidup dan matinya dengan penuh totalitas diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqomah senantiasa mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla secara totalitas untuk meraih ridha-Nya. Amin ya Rabb. Pertanggungjawaban. Para ulama baik yang secara khusus orang-orang yang mempunyai ilmu agama fikih, para kiai, ustadz, maupun yang secara umum orang-orang yang berpendidikan, para sarjana prof, dokter, SH, sedel. Ketika mereka tahu bahwa yang dicalonkan sebagai kepala negara, kepala daerah dan pejabat tinggi negara adalah orang yang tidak memenuhi syarat formal maupun moral. Lalu mereka diam, mereka adalah para setan bisu. Kelak di hari akhirat mereka akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Para ulama dalam arti yang lebih khusus adalah mereka yang berilmu dan mereka takut kepada Allah sehingga mereka akan menjadi wakil Allah di muka bumi untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Itulah para ulama yang soleh. Sementara mereka yang berilmu dan mengetahui kebenaran lalu mereka menyembunyikan kebenaran karena lebih cinta pada dunia dan berpihak kepada penguasa zalim itulah ulama su. Allahu a'lam bishshawab.